Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo teman-teman, apakah kalian tahu tentang peristiwa bersejarah pada video sebelumnya? Yap, peristiwa tersebut merupakan detik-detik pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana berita proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara? Padahal pada masa itu kan belum ada internet seperti zaman sekarang ini. Yap, jawabannya adalah Muhammad Yusuf Ronodipuro. Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan tokoh yang sangat berperan dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mau tahu lebih dalam tentang tokoh yang satu ini? Langsung saja simak video ini sampai habis ya. Yusuf Ronodipuro. Apakah kalian pernah mendengar nama itu sebelumnya? Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan putra bangsa yang lahir pada tanggal 30 September 1919 di Salatiga, Jawa Tengah. Yusuf Ronodipuro merupakan lulusan Sekolah Menengah Tinggi AMS Batavia. Dalam perjalanan karirnya, Yusuf Ronodipuro pernah bekerja sebagai wartawan di radio militer milik Jepang yang bernama Hosokyoku pada tahun 1943. Lalu apa peran Yusuf Ronodipuro dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno tepat hari Jumat pagi pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945. Dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Peristiwa ini sebenarnya Muhammad Yusuf tidak mengetahui perihal kabar telah dibacakannya proklamasi kemerdekaan, karena sejak tanggal 15 Agustus 1945 staf radio Hosokyoku tidak diperbolehkan masuk atau keluar. Saat ini Muhammad Yusuf berada di dalam radio Hosokyoku. Radio itu dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Namun, entah bagaimana caranya, Syahrudin berhasil masuk radio Hosokyoku untuk mencari Muhammad Yusuf Ronodipuro. Syahrudin mengabarkan kepada Muhammad Yusuf perihal proklamasi kemerdekaan dan memberikan selembar kertas dari Adam Malik yang berisikan teks proklamasi. Mengetahui kabar ini, Muhammad Yusuf segera menyiarkan kabar ini ke seluruh masyarakat luas. Tetapi saat akan menyiarkan kabar ini sempat menemui kendala karena semua studio siaran dijaga oleh Kempetai. Hingga Muhammad Yusuf ingat ada studio siaran mancanegara yang sudah tidak terpakai. Kondisi studio tidak tersambung dengan pemancar, sehingga Muhammad Yusuf meminta bantuan bagian teknis untuk menyambungkan studio dengan pemancar. Setelah semuanya siap, pukul 7 malam, Muhammad Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Kabar ini disiarkan ke seluruh mancanegara dengan menggunakan bahasa Inggris selama 20 menit agar dimengerti oleh radio mancanegara. Dampak dari tindakan tersebut, Muhammad Yusuf ditangkap oleh tentara Jepang serta mendapatkan siksaan fisik. Selain Muhammad Yusuf, seluruh staf Hosokyoku yang terlibat juga mendapatkan perlakuan yang sama. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya Putri. Saya Inas. Saya Isna. Saya Adit. Kami pamit undur diri. Salam merdeka!